Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas latihan soal Matematika kelas 4 volume 1 halaman 82 yang diambil dari buku Belajar Bersama Temanmu Kurikulum Merdeka, yaitu persoalan 1. Langsung saja untuk latihan soalnya. Soal untuk nomor 1, ayo cari garis-garis yang tegak lurus dan sejajar. Jelaskan alasannya. Sebelum masuk untuk latihan soalnya, di sini saya akan contohkan terlebih dahulu garis tegak lurus dan garis sejajar. Contoh pertama untuk garis yang tegak lurus, perhatikan pada gambar di mana perpotongannya membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Dan contoh kedua ini pun sama, membentuk sudut siku-siku. Berikutnya contoh gambar untuk garis yang sejajar, perhatikan sejajar, yang 1, 2, 3 pun sama, itu sejajar, yang keempat pun sama, ini sejajar. Dari contoh tersebut, maka bisa dinyatakan bahwa dua garis dikatakan saling tegak lurus jika dua garis tersebut berpotongan membentuk sudut siku-siku. Dan untuk garis yang sejajar yaitu dua garis dikatakan sejajar jika ada satu garis ketiga yang memotong dua garis tadi dengan sudut siku-siku. Juga dikatakan sebagai garis sejajar apabila ada dua garis yang berpotongan dengan sebuah garis dan membentuk sudut perpotongan yang sama besar. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke latihan soalnya. Yang pertama kita akan mencari dari gambar tersebut yaitu garis yang tegak lurus. Perhatikan pada garis C dan garis E. Apabila kita gunakan busur derajat, maka perpotongan pada garis C dengan garis E akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Dengan demikian, garis C tegak lurus dengan garis E. Berikutnya perhatikan pada garis C dengan garis F. Apabila kita gunakan busur derajat pada perpotongan garis C dengan garis F, maka akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Dengan demikian, garis C tegak lurus dengan garis F. Untuk selanjutnya, dari gambar tersebut kita akan mencari garis yang sejajar. Untuk mengetahui garis yang sejajar, ingat penjelasan tentang garis sejajar, yaitu dua garis dikatakan sejajar jika ada satu garis ketiga yang memotong dua garis tadi dengan sudut siku-siku. Perhatikan pada garis E dengan F. Garis E dan F akan dikatakan sebagai garis yang sejajar satu garis ketiga atau sebuah garis yang memotong dua garis tersebut dan perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Perhatikan pada garis C, apakah memotong garis E dan F serta membentuk sudut siku-siku? Ya, maka kalau demikian E dan F merupakan garis sejajar. Dari gambar tersebut, masihkah ada garis sejajar yang lain? Perhatikan pada keterangan tentang garis sejajar yang kedua, di mana dua garis yang berpotongan dengan sebuah garis dan membentuk sudut perpotongan yang sama besar disebut sebagai garis sejajar. Perhatikan pada garis B dengan garis D. Apakah dua garis tersebut apabila berpotongan dengan sebuah garis? Di sini saya gunakan garis F. Perhatikan di garis F. Apabila berpotongan dengan garis F, akan membentuk sudut perpotongan yang sama besar. Kita ukur terlebih dahulu perpotongan antara garis B dengan garis F. Berapakah besar sudut perpotongannya? Kita gunakan busur derajat dan besarnya adalah 110 derajat. Berikutnya kita hitung pula besar sudut perpotongan antara garis D dengan garis F. Kita gunakan busur derajat. Besar perpotongannya adalah 110 derajat. Dengan demikian, karena garis B dan garis D atau kedua garis tersebut berpotongan dengan sebuah garis, di sini adalah garis F, yang mana membentuk sudut perpotongan yang sama besar, maka garis B dengan garis D sejajar.
Soal untuk latihan nomor 2. Ayo gambar garis-garis yang saling tegak lurus dan sejajar dengan acuan garis A melewati titik B. Di sini saya gunakan busur derajat. Perhatikan cara membuatnya. Pertama, taruh kaki busur derajat pas atau tepat pada garis A. Selanjutnya, pada titik B, paskan dengan skala 90 derajat. Pada titik pusat busur, kita buat sebuah titik. Selanjutnya, dari titik yang kita buat tadi, tarik sebuah garis lurus ke titik B. Dari gambar tersebut, kita akan membuat garis yang sejajar dengan acuan garis A dan melewati titik B. Kita gunakan busur derajat lagi, paskan pusat busur pada titik B dan paskan pula atau tepatkan skala 90 derajat pada titik yang kita buat tadi. Selanjutnya, dengan busur derajat tersebut kita membuat sebuah garis lurus, dan inilah garis yang sejajar dengan garis A melewati titik B. Untuk berikutnya, nomor 3, perhatikan jajar genjang di sebelah kanan. 1. Isilah kolom yang ada dengan bilangan yang sesuai. Perhatikan pada gambar di mana kita diminta untuk mengisi kolom yang masih kosong dengan bilangan yang sesuai. Untuk mengisinya dengan bilangan yang tepat atau yang sesuai, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri dari jajar genjang. Di antaranya yaitu memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Setelah tahu dari ciri-ciri jajar genjang, sekarang kita akan mengisikan kolom yang ada dengan bilangan yang sesuai. Perhatikan pada sisi jajar genjang tersebut, yaitu sebelah kiri atau salah satu sisinya panjangnya 6 cm. Bila demikian, pada sisi yang berhadapan tentunya memiliki panjang sama, yaitu 6 cm. Dan salah satu sisi bagian bawah yaitu 5 cm. Tentunya yang berhadapan yaitu bagian atas juga memiliki panjang 5 cm. Dan untuk sudutnya, salah satunya besar sudutnya itu 115 derajat. Kalau demikian, yang berhadapan dengan sudut 115 derajat tentunya besarnya sama, yaitu 115 derajat. Berikutnya, salah satu sudut lainnya yaitu 65 derajat. Kalau demikian, besar sudut yang berhadapan dengan 65 derajat tentunya juga sama, 65 derajat. Berikutnya nomor 2. Buatlah sebuah jajar genjang yang memiliki panjang sisi dan besar sudut yang sama. Di sini kalimatnya panjang sisi dan besar sudut yang sama. Mestinya adalah jajar genjang yang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan sudut berhadapan sama besar. Baiklah, kita akan membuat jajar genjang dengan sisi berhadapan sama panjang dan sudut berhadapan sama besar. Pertama, kita buat garis lurus dulu. Di sini saya contohkan garis AB panjangnya adalah 6 cm. Selanjutnya, kita membuat sebuah garis lurus yang mana garis tersebut membentuk sudut 70 derajat dengan panjang garis saya contohkan 5 cm. Kita gunakan busur derajat untuk membuatnya. Kita buat sebuah titik pada skala 70, kemudian tarik sebuah garis lurus panjang 5 cm. Selanjutnya kita membuat sebuah garis lagi di mana garis ini bersebelahan dengan garis A. Perlu diketahui bahwa jumlah besar sudut yang bersebelahan adalah 180 derajat. Karena sudut A besarnya 70 derajat, maka sudut yang bersebelahan yaitu sudut B besarnya adalah 180 dikurangi 70 sama dengan 110 derajat. Sekarang kita akan membuat sudut yang besarnya 110 derajat dengan panjang sisinya yaitu sama dengan sisi yang berhadapan yaitu 5 cm. Kita gunakan busur derajat, pusat busur, paskan dengan titik B. Selanjutnya, pada skala 110 kita buat sebuah titik. Berikutnya tinggal kita buat sebuah garis lurus dari B ke titik tersebut. Kita kasih nama saja titik C.
dengan panjang 5 cm. Selanjutnya, tinggal tarik sebuah garis lurus dari titik C ke titik D. Panjangnya juga sama dengan sisi yang berhadapan, yaitu 6 cm. Selanjutnya, perhatikan sudut A berhadapan dengan sudut C. Sudut A besarnya 70 derajat, kalau demikian sudut C sama dengan sudut A, yaitu besarnya 70 derajat. Dan sudut B berhadapan dengan sudut D. Sudut B 110 derajat, kalau demikian sudut D pun sama, yaitu 110 derajat. Berikutnya untuk nomor 4. Segi 4 manakah yang memiliki sifat-sifat berikut ini? Perhatikan pada gambar. Yang pertama atau yang A, segi 4 sembarang, B jejer genjang, terus kemudian C persegi panjang, D adalah trapesium, E belah ketupat, dan ini maksudnya adalah yang F persegi. Ditanyakan 1, 2 pasang sisinya sejajar. Kita cek satu persatu, mulai yang pertama atau A, yaitu segi 4 sembarang, tentunya tidak memiliki sisi yang sejajar. Kemudian berikutnya yang B jejer genjang. Apakah 2 pasang sisinya sejajar? Ya. Kemudian C atau persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Berikutnya yang D, yaitu trapesium, tidak, karena untuk yang D itu hanya memiliki sepasang. Berikutnya yang E belah ketupat memiliki 2 pasang. Kemudian persegi memiliki 2 pasang atau 2 pasang sisi sejajar. Jadi untuk nomor 1, 2 pasang sisinya sejajar, yaitu yang B, C, E, dan F. Berikutnya nomor 2. Keempat sudutnya sama besar. Yang keempat sudutnya sama besar, yaitu persegi panjang dengan persegi atau C dan F. Berikutnya untuk nomor 3, diagonalnya sama panjang. Yang diagonalnya sama panjang yaitu persegi panjang dan persegi atau C dan F. Berikutnya untuk nomor 4, sisi yang berhadapan sama panjang. Untuk yang berhadapan sama panjang, sisinya yaitu jejer genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi atau B, C, E, dan F. Berikutnya nomor 5, besar sudutnya yang berhadapan sama besar. Untuk besar sudut yang berhadapan sama besar, jejer genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi atau B, C, E, dan F. Berikutnya nomor 6, tidak ada sisi yang sejajar. Yang tidak memiliki sisi sejajar yaitu A atau segi 4 sembarang. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, pesan dari saya, taatilah dan hormatilah selalu guru dan kedua orang tua kalian, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.